bahwa ya, di sini dikatakan maka dari ini diketahui Hmm. bahwa perbuatan bikin rusuh. Jadi dianggap bikin rusuh, Bikin rusuh ya, bukan jihad ya, bukan bikin jihad. rusuh. Orang-orang yang melawan penjajah Belanda justru dikatakan di sini bikin rusuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ada kesempatan untuk ketemu dengan Ustadz dan sedikit bertanya hal-hal yang sedang berkembang. Sehat Ustadz? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Ji sehat. Alhamdulillah Ustadz. Ya. Inilah sekarang udah cukup apalah ini Ustadz, padat. Subur makmur ya. Ya. Jadi gini Ustadz, ini sulit sebenarnya ketemu Ustadz kan, ini karena ada waktu ini, ada kesempatan kita rezeki sehat dan waktu, jadi ada yang sedikit mau ditanyakan ini Ustadz. Iya, Bang Ji. Jadi sekarang ini Ustadz, ada saya dapat muncul kembali lah, entah itu video lama atau video baru, Iya. tapi ada video-video yang menyerukan tentang jihad. Ini Iya. video ini dari oknum-oknum habaib atau oknum etnis Arab lah, atau Iya. yang ke Arab-Araban. Ya kita kurang tahu memang benar Arab atau tidak, tapi yang kita lihat nyatanya itu kostumnya lah meyakinkan. Jadi mungkin karena tahun politik, Iya. terus mungkin juga sedang mau pesta kita demokrasi ini, pesta politik ini muncul seperti itu. Jadi saya mau bertanya lah, Ustaz. Kira-kira kalau dari Ustadz, pandangan Ustadz dan apa ini tambahan pengetahuan buat kami, seperti apa sih sebenarnya jihad itu, Ustaz? Jadi memang ya belakangan ini, ya bukan hanya belakangan ini kan, sejak kemarin momen-momen politik itu selalu dimanfaatkan oleh sebagian orang yang ingin memprovokasi masyarakat kita atas nama syariat, atas nama jihad gitu ya. Sampai dulu itu kan pernah ada oknum itu yang menambah kalimat azan dengan kalimat hayya 'alal jihad. Ya. Ini kan melanggar batasan syariat kan. Jadi masalah wudhunya Pak Ganjar aja mereka ribut, tetapi masalah orang yang sampai melanggar batasan syariat ini, mengajak orang untuk berbuat sesat, ini kan perbuatan sesat, perbuatan dolalah kan. Berarti tadi itu yang nambah-nambahi azan itu salah satu contoh dari bid'ah istilahnya. Iya, bid'ah. Jadi itu bid'ah dolalah itu ya. Iya kan, iya, itu sudah contohnya itu. Nah, itu bid'ah yang dolalah, perkara baru yang sesat kan. Ya, betul. Dan yang lebih parahnya lagi itu seruan-seruan seperti itu mengajak umat Islam. Jadi apa? Dhalun mudhillun. Ya. Sudah sesat menyesatkan pula lagi. Nah, ini muncul kembali. Kita tidak tahu ya motifnya apa di balik ini semua. Apakah motifnya politik atau motifnya kekuasaan begitu. Kita tidak tahu. Artinya seruan-seruan jihad hari ini kan bermunculan. Setiap ada masalah di negeri ini, korupsikah dan lain sebagainya, selalu aja ada pihak-pihak, ya ada sebagian oknum habaib, ada juga yang non habaib gitu ya. Ada juga orang-orang kita yang menyerukan itu, begitu ya, menyerukan jihad itu tadi. Nah, padahal negara kita ini adalah negara aman, bukan darul kufr, bukan darul harb, bukan negara perang. Kita ini negara kita ini aman, bebas dari penjajah, bebas dari orang-orang yang ingin merebut wilayah kita. Nggak ada, kan begitu? Betul. Nah, ya kalaupun misalnya kasus Rempang dan lain sebagainya
Ya, kenapa tidak duduk didiskusikan apa masalah sebenarnya? Kenapa kok ujuk-ujuk tiba-tiba ngadain demo dan lain sebagainya? Kan banyak Ya, korban. betul betul. Akhirnya banyak korban ini. Ya, baik korbannya itu dari pihak aparat negara atau korbannya itu dari pihak Masyarakat, ya masyarakat masyarakat. kita, gitu kan. Jadi saling dirugikan. Itu ada kendaraan-kendaraan yang rusak, Ya, ada masyarakat-masyarakat kita yang akhirnya jadi ditangkap. Karena apa? Karena provokasi-provokasi. betul betul. Nah, akhirnya diselesaikan secara dingin, baru kemudian terbukalah masalahnya. Tetapi sudah ada kan pihak-pihak yang memprovokasi itu, Ya, membawa istilah-istilah jihad dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang saya katakan, negara kita bukan negara perang. Negara kita bukan darul harb. Kecuali bagi sebagian orang seperti organisasi yang sudah dibubarkan kemarin ya, orang-orang Hizbut Tahrir, ya HTI, HTI. HTI, ya yang organisasinya sudah dibubarkan, tapi saya merasa mereka masih masih bergerilya, mereka masih terus bergerak, dan saya yakin setiap aksi-aksi yang terjadi di negara ini pasti disusupi oleh pihak-pihak Hizbut Tahrir ya. Memang sih Ustadz, kita lihat kan yang dibubarkan oleh pemerintah ini hanya pada organisasinya. Iya. Orang-orangnya bahkan jalan pikirannya mungkin masih aktif Iya. dengan itu. Jadi kan negara hanya tidak memberikan atau tidak melanjutkan izinnya. Iya, betul. Hanya menonaktifkan organisasinya. Tetapi memang orang-orangnya masih, Bahkan gerakannya masih ya ada. gerakannya masih. Sekarang itu ya kalau saya membaca ada gerakan yang disebut dengan Gema Pembebasan. Gema Ya, pembebasan. itu saya yakin itu orang-orangnya Hizbut Tahrir. Ya. Ya. Nah, kalau kita mendengar ada oknum-oknum habaib, ini cerita habaib dulu lah ya. Ya, ya, Ustaz. Ada oknum-oknum daripada habaib yang hari ini aktif sekali menyuruhkan jihad, mencaci maki pemerintah, ya, mengatakan mohon maaf Pak Jokowi disebut Jokodok, ya, sampai kalimat-kalimat babi, anjing dan lain sebagainya Ya, itu ya. keluar dari orang yang katanya dia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naudzubillahi min dzalik ya. Nah, ternyata dulu, ini sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kemarin baru-baru inilah ya, Ya. saya pulang dari Jakarta, pulang dari Banten. Ya. Ada seorang kiai yang menghadiahkan kitab kepada saya. Ini kitabnya judulnya Manhajul Istiqamah Fid Dini Bisalamah. Tapi saya tidak menyebutkan ini siapa yang mengasih, memberi, menghadiahkan. Pak Kiai gitu maksud saya? Namanya belum bisa. Belum bisa karena saya belum konfirmasi ke beliau. Ya, insya Allah nanti ke depan. Iya, saya belum konfirmasi ke beliau, boleh atau tidak saya menyebutkan beliau yang memberikan kitab ini kepada saya ya. Ini yang mengarang itu adalah seorang mufti Batavia. Berarti sebelum kemerdekaan lagi, Iya, ini mufti Belanda. Masih zaman Belanda. Oke. Mufti Belanda, Ya, jadi zaman penjajahan lah. Ya. Zaman pahit lah ya. Namanya Ustaz? Namanya Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alwi. Yahya Al-Alwi. Iya, jadi sering disebut dengan Habib Utsman. Habib Utsman. Atau Sayyid Utsman ya. Jadi beliau ini mufti Batavia, mufti Belanda. Jadi ini penting ini ya. Ini Habib pada masa masih penjajahan Belanda. Iya. Ya. Jadi ketika membahas tentang bab jihad, nanti saya lampirkan lah ya di video ini, tulisannya ini saya lampirkan langsung. Supaya kita tidak dianggap hoax. Ya. Supaya juga penonton setia Malimudo TV, Malimudo Channel bisa melihat langsung ya. Ya, isi dari lembaran ini. Siap. Jadi ketika Sayyid Utsman ini menulis tentang bab jihad, dia sangat menentang
perlawanan orang-orang Cilegon, Banten, dan orang-orang Bekasi yang ya membuat perlawanan kepada Belanda. Ya, pada masa itu kan ulama-ulama kita itu merasa bahwa melawan Belanda itu adalah perbuatan jihad. Ya. Karena kita mempertahankan negara kita. Karena kita ingin merdeka dari penjajah ya, yang ingin menguasai negara kita Nusantara kan Ya, begitu. betul. Nah, kemudian justru di sini Sayyid Utsman tidak berpihak kepada orang-orang pribumi, tidak berpihak kepada orang-orang Cilegon, Banten, tidak berpihak kepada orang-orang Bekasi yang membuat perlawanan kepada Belanda. Ya, justru dia mengatakan bahwa ya, di sini dikatakan maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh. Jadi dianggap bikin rusuh. Bikin rusuh ya, bukan jihad ya. Bukan jihad. Orang-orang yang melawan penjajah Belanda justru dikatakan di sini bikin rusuh. Bikin rusuh. Ya. Negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten dan yang dahulu di Bekasi. Sekalian itu adalah batil. Bukan jihad. Batil. 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 Perbuatan batil. Ya. Bukan perbuatan jihad. Jadi ini ya nanti akan kita lampirkan begitu ya. Makanya saya lucu. Kalau dulu ada oknum habaib ya atau yang hari ini menggembor-gemborkan dirinya sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang-orang Nusantara yang ingin berjuang mengusir penjajah, justru dikatakan bikin rusuh. Bikin rusuh. Justru perlawannya itu dianggap batil. Iya. Ya. Nah, itu kan berbanding terbalik dengan keadaan sekarang. Hari ini pemerintahannya sah. Sah. Ya kan? Betul. Dipilih oleh rakyat. Sesuai aturan hukum. Sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Iya, betul. Justru hari ini ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan ingin menumbangkan pemerintahan hari ini atas nama jihad. Iya, betul, betul. Gitu ya. Jadi saya berharap cobalah dikaji kembalilah tentang makna jihad itu. Ya. Jadi saya juga tidak sepenuhnya membenarkan apa yang disampaikan oleh Sayyid Utsman, dan saya sangat tidak membenarkan oknum-oknum hari ini yang mengatasnamakan jihad untuk melawan pemerintah. Kalau kita kaji lagi bagaimana ya kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bentuk-bentuk perlawanan kepada pemerintah yang sah itu adalah bentuk-bentuk sikap atau perilaku dari orang-orang Khawarij yang dicela dalam agama Islam. Ya, ya. Tuh, Ustaz. Ya. Jadi ini pembelajaran baru buat kita. Semoga nantinya kita bisa bersikap lah ya, lebih arif dan bijaksana. Demikian Ustaz, mungkin hari ini pembelajaran ilmu yang Ustaz berikan bisa mencerahkan kami semua. Terima kasih Bang Ji atas waktunya. Ya. Semoga sehat selalu Ustaz. Ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.